Oke, welcome to our podcast konser ngobrol santai tapi Serius. kembali lagi bersama sekalian yang tercinta. Saya di sini Bastian. Saya Abi. Saya Dori. Saya Ega. Kami berempat adalah Valentine. Nah, di sini kami mau ngebahas topik yang akhir-akhir ini lagi isu panas nih di Kalimantan Timur. Tentang apa nih, guys? Tentang pertambangan ilegal di Ya. kawasan Unmul. Ya, jadi di tanah di kawasan Unmul, di hutannya Unmul itu lagi ada pertambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu, dan ini juga terjadi di tempat lain di Kerajaan Empat sana. Nah, di sini kita mau ngolah data dari kita wawancara orang-orang yang terkait sama hal tersebut. Dan di sini kita bisa mulai dari Abi dulu. Iya, jadi saya tuh wawancarai orang dari anak kehutanan sama orang yang warga biasa ya. Jadi mereka bertanggapan kenapa bisa adanya tambang ilegal ini karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap warganya sendiri gitu. Kurangnya ada kayak lapangan pekerjaan gitu. Jadi mereka melihat adanya tambang ilegal ini sebagai mata pencarian gitu kan. Jadi gimana ya, tanggapan masyarakat di sini tuh Mereka anggapnya ya itu salahnya pemerintah sendiri. iya gitu, ya. Terus mereka tuh berharap kalau pemerintah ini punya kebijakan, misalnya mereka nih kan pemerintah ini mau punya kebijakan untuk menghapus ini tambang ilegal kan. Nah mereka maunya tuh kebijakannya tuh nggak cuma dihapus, tapi gimana? Tapi ada Langkah selanjutnya itu gimana? Terus kalau yang dari kehutanan nih, anak kehutanan ini dia juga lagi nyelesain kasus ini kan. Nah, Denny juga merasa kalau pemerintah ini ada sesuatu yang mereka tutupi gitu. Karena dia bilang kalau dari salah satu petugas yang sedang menyelesaikan masalah ini tuh tiba-tiba dipindah tugaskan. Nah, itu kenapa gitu kan? Dari saya sih itu aja sih. Oke, berarti ada sesuatu yang salah ya? Ada sesuatu yang salah, yang disembunyikan itu. Ya. Pemerintah nggak transparan. Oke. Kalau dari Nuri sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri, saya mau mencari dua orang, yaitu orang yang bermukim di sekitar pertambangan dan orang yang bekerja di pertambangannya langsung. Oh, jadi satunya ini warga biasa, satunya orang yang memang bekerja di situ ya? Bukan bekerja di tambang ilegal nggak? Oh iya. Bukan itu. Tapi dia bekerja di dunia pertambangan. Jadi menurut mereka itu pertambangan ilegal yang ada di Unmul ini membuat citra pertambangan itu jadi terlihat jelek begitu. Jadi kalau menurut mereka itu pertambangan ilegal itu jadi membuat citra tambang jelek. Selain merusak lingkungan tentunya, pertambangan ilegal itu juga nggak berkontribusi untuk daerah. Karena kan pertambangan ilegal itu tidak membayar pajak untuk daerah kan. Nah, jadi mereka beranggapan tambang ilegal ini merugikan. Iya. Jadi walaupun dia orang tapi dia juga nggak kasih apa-apa nggak? Iya, keuntungannya itu diambil sendiri begitu buat mereka. Iya, kita lihat sendiri kan yang jalan-jalan rusak. Jalan rusak, ambil ada traktor lewat. Iya, tapi nggak diperbaiki ya. Udah punya apa lagi, banjirnya gimana? Nggak ada tindak lanjutnya lagi, nggak diperbaiki. Kalau dari Ega sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih sudah wawancarain dua orang ya, yaitu anak teknik sipil dan teknik pertambangan. Kalau dari sisi anak teknik sipil, tentu saja pertambangan ilegal tuh yang namanya ilegal ya. Pasti dia nggak memperhatikan prosedur keselamatan kerja. Jadi itu agak membahayakan warga sekitar. Apalagi kalau dengan pertambangan ilegal. Ada apa? Kenapa tuh? Kalau pertambangan ilegal itu kan nggak memperhatikan infrastruktur bangunannya sehingga bisa membahayakan warga-warga yang di sekitaran Unmul itu. Kalau dari sisi teknik pertambangan sih ya, itu tuh pertambangan ilegal tuh membuat anak pertambangan ini menjadi kayak citranya rusak gitu. Nah kayak sama kayak si Nuri tadi. Jadi dari anak pertambangan sendiri itu agak skeptis sama yang terjadi oleh isu-isu itu. Jadi orang-orang pasti nganggapnya kayak,
oh anak pertambangan pasti didukung kan, Iya. karena mereka bisa dapat pekerjaan. Nah jadi gitu juga sama saya nih, yang saya wawancarai itu dosen geofisika. Iya. Nah di sini ibunya berpendapat kalau udah namanya ilegal udah pasti nggak boleh kan. Iya, Nah, udah salah tuh. udah salah, walaupun kita mungkin bisa mendapat banyak dampaknya, dampak positif maksudnya seperti keuntungan-keuntungan gitu, tapi secara real time-nya kan kita nggak tahu nih, kita nyatanya itu kita nggak dapat apa-apa dari situ, malah yang ada itu bisa merugikan Unmul itu sendiri, bisa merugikan warga sekitar karena itu bisa merusak lingkungan dan semacamnya. Walaupun secara ilmu kita mendukung hal tersebut karena itu berkaitan dengan lingkungan dan pertambangan, tapi tetap aja kan itu yang dinamakan dengan melanggar hukum, terus juga yang nggak ada kontribusinya ke kita, walaupun kemungkinan adanya menciptakan lapangan pekerjaan kan. Nah, terus nih dari ibunya sendiri saya tanyakan lagi, apakah ibu ada solusi tentang itu? Nah, ibu di sini menjelaskan kalau untuk solusi tersebut kita bisa gunakan lahannya untuk hal-hal yang lain yang berguna, misalnya bisa kita jadikan untuk lahan wisata. Jadi kalau ada orang dari luar, mahasiswa dari luar, kita bisa ajak ke situ, kita bisa dapat income tambahan juga, baiklah manfaatnya. Kemudian dari teman-teman sendiri nih, gimana sih harusnya reaksi dari kita sebagai mahasiswa dan juga reaksi dari pemerintah yang seharusnya terhadap hal tersebut? Menyikapi tegas sih menurut saya. Pemerintahnya. Pemerintahnya harus tegas menegakkan hukum yang harusnya Iya, ya itu udah kan salah. sudah jelas salah gitu. Jangan dibela dong, atau jangan ada yang disembunyikan gitu loh. Atau orang-orang ini ya gitu tadi yang saya ngomong, kalau mereka udah punya kebijakan, mungkin mereka punya sanksi, mereka juga harus punya lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi nggak mereka tinggal begitu aja udah, kan pastinya nanti kalau misalnya mereka nih tangkap orang-orang pelakunya, tapi mereka tetap nggak biarin, nggak memberikan lapangan pekerjaan. Nah, orang-orang yang sisanya ini pasti balik lagi nggak sih gitu kan? Karena mereka rasa itu menguntungkan gitu. Nah, ini juga mungkin bisa jadi bahan edukasi buat kita semua. Karena kalau kita tinjau dari segi hukum dan juga hak asasi manusianya atau secara biologinya, ekologinya itu nggak baik dan nggak ada dampak positif secara langsung ya buat kita semua. Kemudian itu juga bisa merusak geotonomi daerah. Jadi sesuatu yang harusnya dilestarikan, terjaga oleh pemerintah malah dirusak sama oknum-oknum luar. Iya, gitu. Jadi kita harusnya sebagai mahasiswa bisa melihat isu-isu kayak gini tuh secara kritis. Kita harus melihatnya itu, kita harus bisa menyerahkan kalau itu tindakan yang baik, dan kita juga bisa bantu pemerintah buat mengurangi hal-hal kayak gini di masa depannya. Semoga kita semua bisa jadi individu yang tegas, benar-benar jujur, mengembangkan Pancasila. ya, kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik tanpa hal-hal kayak gini. Merusak lingkungan. Iya, betul sekali. Nah, itu saja dari kami. Sekian, apabila ada salah kata dari kami, stay tune untuk pembahasan kami selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye-bye. Dengan pemerintah saat ini tidak efektif ya dalam menghadapi tambang-tambang ilegal yang sedang banyak berjalan seperti konteks terbaru ini. Jadi di hutan pendidikan Unmul yang ada di Lempake kemarin yang sedang viral itu sudah dieksploitasi sudah beberapa bulan. Malah dari dinas kehutanan yang khusus menangani tambang ilegal ini dipindahkan. Jadi bisa dibilang mungkin pemerintah yang di atas sana itu untuk bermain dalam terbentuknya suatu tambang ilegal baru. Itu sebabnya saya bilang biarkan pemerintah saat ini masih belum efektif dalam menghadapi tambang ilegal karena mereka masih ada yang bermain di sana. Kalau menurut saya sendiri sih, saya sangat menyayangkan praktik ilegal tersebut. Apalagi yang ditambang itu
taman konservasi hutan pendidikan. Belum lagi kerusakannya yang saya dengar ya mencapai 5 hektar. Belum lagi hutannya dibabat habis itu. Belum lagi kalau sudah selesai nanti banyak betul bekas lubang galiannya. Kalau menurut saya sih, walaupun itu tambang ilegal harus punya prosedur yang jelas. Dan juga untuk pemerintah harusnya juga lebih tegas dalam menindak pelaku tambang ilegal itu. Sisi lain penting juga memberi alternatif penghidupan bagi masyarakat sekitar supaya tidak tergiur masuk ke tambang ilegal tersebut. Ilegal tersebut merusak citra industri tambang secara keseluruhan. Apalagi itu mengancam keberlanjutan lingkungan. Karena tambang ilegal tidak berkontribusi ke daerah melalui pajak. Kalau menurut saya sendiri sih, itu kan area milik hutan dilindungi lah, tidak boleh diganggu gugat dan orang. Jadi alasan Anda tuh karena itu hutan yang dilindungi jadi nggak bisa jadikan area pertambangan gitu ya? Ya begitu kan sesuai hukum yang ada, itu hutan itu tidak boleh diganggu, baik pemerintah ataupun masyarakat itu sini. Jadi kalau menurut Anda nih, bagaimana sih? Apa sih yang harus pemerintah lakukan atau mungkin Unmul lakukan itu? Pemerintah dan Unmul itu sebaiknya bekerja sama untuk memperkuat hukum perlindungan untuk hutan tersebut supaya tidak diganggu oleh orang manapun. Legal di hutan Unmul itu, karena dari katanya ilegal ya, tentu dia tidak mendapatkan izin dari pihak kampusnya sendiri. Kemudian sebagai mahasiswa pertambangan, hal itu tentu pertambangan ilegal tidaklah sesuai dengan hak asasi manusia dan juga tidak sesuai dengan etika profesi. Dan pada akhirnya hal tersebut tidaklah boleh dinormalisasikan. Namanya juga udah ilegal ya, judulnya itu udah ilegal, berarti itu sesuatu yang sebenarnya tidak baik ya. Jelas saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju dengan adanya tambang ilegal di hutan pendidikan Universitas Mulang Warman. Jadi di sini untuk alasan Ibu tidak setuju itu bagaimana? Alasan tidak setujunya karena sesuatu yang sudah melanggar peraturan ketika kita teruskan ya pasti nggak ada efek positifnya sih menurut saya ya. Ya begitu. Jadi sesuatu yang dimulai dengan salah, bagi saya itu tidak akan menghasilkan hal yang baik. Dan lagi pula pertambangan itu izinnya adalah badan usaha, sedangkan universitas bukanlah badan usaha, jadi seharusnya bukan dikelola oleh universitas. Apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Untuk gimana sih supaya pada akhirnya lahan itu yang tadinya jadi tambang ilegal kita pakai supaya jadinya tidak ilegal lagi. Ya kembali lagi ke fungsi utama, kenapa dibuat hutan pendidikan? Pasti punya tujuan. Dan biasanya hutan pendidikan tujuannya adalah untuk penelitian, untuk riset, untuk pendidikan juga, untuk pendidikan, untuk membantu pendidikan yang ada di Universitas Mulang Warman.